Tapi at least kalau dibandingkan dengan kompatriotnya asal China, ya ini sudah jauh lebih baik. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Apa sih pemikiran kalian ketika kami bilang bahwa brand mobil atau brand otomotif asal China pasti terpikir bahwa oh, mobilnya fiturnya banyak, value for money, tapi memang punya kecenderungan atau kelemahan di mana ride quality tidak sebanding dengan fiturnya, dan juga tambah lagi reliability yang tidak berbanding lurus dengan fiturnya yang sangat banyak sekali. Ya seperti kita tahu, mobil China yang sudah keluar di Indonesia juga banyak, dan ada beberapa yang membuat kita harus menurunkan ekspektasi kita terhadap mobil asal China. Tapi bagaimana jika sekarang ada sebuah brand asal China yang dulu sempat masuk ke Indonesia, dan ya sempat banyak yang punya juga, tapi memang waktu itu belum digarap dengan secara serius. Tapi kini, di tahun 2022, mereka sudah kembali ke Indonesia dengan secara serius, dan bahkan rencananya akan benar-benar memproduksi semua line up-nya di Indonesia. Yes, Chery. Chery akhirnya kembali ke Indonesia. Seperti kita tahu, dulu Chery pernah masuk ke Indonesia dengan line up Tigo-nya dan juga QQ. Ya, QQ sempat banyak yang punya ya, dan Tigo dulu sempat jadi bahan pembicaraan karena desainnya yang sangat mirip sekali dengan Toyota RAV4. Nah, di tahun 2022, Chery memperkenalkan berbagai macam line up SUV mereka under nama Tigo. Kalau dulu Tigo hanya satu, sekarang Tigo ada beberapa varian, mulai dari Tigo 7 dan juga Tigo 8 yang sudah diperkenalkan juga. Dan Tigo 7 Pro yang sudah dijual di Indonesia sudah bersama kami ini. Dan ternyata melalui Chery Tigo 7 Pro ini, ekspektasi kami akhirnya bisa kembali naik terhadap mobil China. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita review. Ini dia Chery Tigo 7 Pro. Kalau kita melihat desain dari depan sini, ekspektasi terhadap mobil Cina lagi-lagi berhasil dinaikkan. Dibandingkan dengan rival-rivalnya atau kompatriotnya dari sesama negara, dari China, jujur ini paling memiliki karakter kalau kami bisa bilang. Dibandingkan misalnya si Wuling, DFSK, yang masih mirip dengan brand lain, mobil ini masih lebih memiliki karakter. Walaupun ada slightly desain dari brand sebelah ya, tapi oke lah, memang sejak diambil alih oleh Jaguar Land Rover, dia memang sedikit lebih memiliki karakter. Apalagi desainernya juga mengambil dari bekas ex Mazda, yang mana mobil-mobil brand Mazda tuh bagus-bagus secara desain. Jadi sekarang, baik yang Tigo 7, Tigo 8, kalau kalian perhatikan, semuanya memiliki karakter yang mirip-mirip, udah punya ciri khas brand Chery-nya. Kalau kita perhatikan dulu ya, Chery Tigo, zaman RAV4, dia mirip-mirip banget niru RAV4, sekarang udah lebih punya karakter. Dari depan dia bahasa desainnya kayak ala-ala beruang gitu ya, dari depan bagus banget. Dia grillnya besar di sini dengan satin chrome, bagus banget dengan titik-titik satin chrome yang ada pada bagian grillnya. Lampunya, mereka menyebutnya matrix LED, bagus banget, malam hari ini terang banget. Dia juga sudah punya cornering light, bagus banget ketika malam hari. Sign-nya sudah sequential, bagus banget. Di sini juga sudah LED. Di kanan kiri sudah LED, bagus, dan juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 pada bagian depan. Yang kamera 360 secara kualitas bagus. Ini nggak main-main, nggak setengah-setengah. Bahkan ada brand dari Jepang yang menurut kami punya kualitas kamera 360 yang lebih buruk dibandingkan dengan mobil ini. Ini lebih bagus. Dia sudah auto headlamp pastinya. Lanjut ke samping, di sampingnya dia punya dimensi yang cukup besar. Dia memang kayak in between ya. Dia punya dimensi panjang 4.500-an mm, yang artinya kalau dia di kelasnya Honda HR-V, dia masih lebih besar. Karena Honda HR-V di 4.400-an, Corolla Cross di 4.400-an, kereta 4.300-an.
ini 4500 lebih besar. Tapi kalau masuk kelasnya CR-V, dia kekecilan karena CR-V itu di 4600-an. Jadi dia kayak in between, di tengah, di 4500. Tapi bagusnya dia jadi punya stance yang lebih terlihat SUV kalau dari samping. Kalian perhatikan ya, dari samping itu kelihatan banget SUV-nya, stance-nya. Memang pada pilar bagian D-nya itu masih agak mirip dengan brand sebelah, yang mana floating-nya tuh kurang memiliki karakter, masih agak mirip. Tapi at least sudah terlihat lebih keker lah dari samping. Bannya sudah menggunakan 18 inci, 225, 60 R18 sudah 18 inci, dan aksen-aksen merah supaya menunjukkan bahwa dia brand asal China tetap ada ya. Pada bagian samping ada tulisan T-nya gitu ya, karena melambangkan dia Tigo, line up SUV-nya Chery. Terus juga pada kaliper rem depan, kaliper rem belakang, cakramnya dia sudah ada kayak warna merah gitu, biar merah itu racing gitu kan. Dan pada bagian samping dia juga sudah memiliki kunci yang cukup premium nih rasanya. Dan tuh, kalau kita menjauh dari mobil, dia sudah auto lock. Jadi dia sudah punya walk away lock dan juga approaching unlock. Jadi ketika kita mendekat ke mobil, dia juga sudah tahu dan juga bisa langsung membuka sendiri dari mobilnya. Misalnya kita pergi nih. Kita mendekat ya. Tuh, dia membuka sendiri, dan ketika di malam hari, di bagian pintu kanan depan dan kiri depan, dia juga sudah ada tulisan Tigo-nya, welcoming lights-nya gitu, bagus banget. Dan di belakang meskipun ya sudah masih ada aksen fake knalpot ya, fake muffler di bagian bawahnya, di diffusernya, tapi at least kalau bagian belakang desainnya juga sudah mencerminkan, ini bahasa desainnya Chery loh. Dia menyambung kiri dan kanan, lampunya bagus ketika malam hari. Menurut kami desain lampunya depan maupun yang bagian belakang sudah meningkatkan karakter dan ciri khas dari mobil China, yaitu si Chery ini, yang mana di brand-brand lain sedikit kehilangan karakter. Mobil ini memiliki fitur Smart Power Tailgate, jadi ketika kita nyamperin mobilnya nih, kita taruh aja kunci di kantong, nggak pencet ya. Dia ngedip, mendekat, kita harus menjauh. Nah, baru dia ngebuka, karena untuk fitur safety. Kalau kita terus-terusan mendekat sama bagasinya, dia nggak mau kebuka karena takut kita kena gitu ya. Jadi bagus, nih ada safety-nya juga, Smart Power Tailgate-nya gitu. Kapasitas bagasinya lumayan bagus, dia 475 liter, dan kalau kita lipat baris keduanya bisa di 1500 liter. Jadi lumayan oke kalau dibandingkan dengan misalnya kereta dan juga HR-V, dia masih lebih besar dibandingkan kedua mobil tersebut. Jadi karena memang dia memiliki dimensi yang lebih besar, sehingga memberikan keuntungan dia bisa punya bagasi yang lebih besar. Memiliki dimensi yang paling besar di kelasnya berdampak positif pada ruang kabin di belakang sini. Tidak hanya pada bagasi, tidak hanya kepraktisan bagasi ketika dilipat baris keduanya, tapi juga legroom baris keduanya. Luar biasa sekali. Ini besar sih, ini kami bisa mendapatkan sekitar 13 jari, lega banget. Ini posisi duduk kami, tinggi kami 175 cm, kami di belakang sini tidak kekurangan space sama sekali. Headroom aman, legroom aman banget. Ini jujur terasa besar sekali karena memang dimensi dia yang paling besar sih di kelasnya. Enak, apalagi dia untuk varian tertingginya ini, dia juga sudah dilengkapi dengan leather untuk dari penumpang depan sampai ke belakang sini. Jadi bagus banget. Belakang sini juga tetap diberikan kisi-kisi AC dan juga USB socket yang mana bisa menunjang gadget kalian dan mengecas gadget kalian selama bepergian. Walaupun cuma satu ya, ada di rivalnya ada yang sampai 2 sih. Nggak apa-apa, masih ada di sini at least. Dan di belakang sini juga tetap memiliki armrest yang masih bagus lah. Bagus, apalagi panoramic sunroof ya. Gede banget ini sampai belakang sini. Ini bahkan melewati kepala kami pada bagian belakang sehingga terasa spacious banget kabinnya. Kabinnya sendiri sudah spacious, tapi dengan panoramic sunroof ini lebih spacious lagi. Lega, enak sih rasanya. Dan tambah lagi lampu LED-nya itu keren gitu. Dia lampunya sudah sampai belakang, lampu LED-nya tuh dia kayak ala-ala kristal gitu. Cantik ya? Dan tambah lagi, sudah ada fitur safety di belakang sini, yang mana dia ada kayak beeping peringatan di bagian sini. Jadi ketika kita misalnya mau keluar, ternyata di belakang ada mobil atau kendaraan lain untuk mau melintas, dia memberikan kedipan di sini supaya memberitahu bahwa bahaya, jangan langsung keluar dulu. Di sini sudah ada warningnya, dan bisa kita set melalui head unit di depan. Ketika kita masuk ke dalam kabin bagian depan, kita nyalakan. Tuh, dia kayak ada chime pertama kali misalnya kita masuk pertama, itu kayak mobil ini seakan-akan siap menyambut kedatangan sang pemiliknya. Nice banget sih. Dan ketika melihat kabinnya, lagi-lagi ekspektasi kami ditingkatkan dengan mobil ini, dengan Chery Tiggo 7 Pro ini. Dia ada 3 varian, yaitu pertama Pro Comfort, Luxury, dan juga Premium. Nah, ini yang Premium
Dia sudah mendapatkan fitur-fitur yang sangat banyak sekali. Desain dashboardnya juga sangat modern, mulai dari penggunaan material yang digunakan. Di atasnya soft touch, di bawahnya ini sudah ada kulit ya, warna hitam dengan jajetan putih. Bagus gitu ya. Walaupun memang kalau build material bagus, build quality memang ya masih ada create-nya sih, masih ada sih. Nggak apa-apa, tapi harus kami akui kalau dibandingkan dengan sesama kompatriotnya asal China, DFSK gitu ya, ini masih lebih bagus. Tapi kalau sama Wuling, ya beti lah ya, masih beda tipis. Tapi sisanya seperti speedometer yang udah full digital dengan grafiknya yang baik ya, bagus banget dan bisa kita rubah berdasarkan mode berkendara. Ketika Eco dia warnanya biru ke hijau-hijauan, dengan Sport dia warnanya merah gitu ya. Dan ditampilkan juga cukup banyak, mulai full consumption, range, terus juga trip, TPMS, multimedia, dan juga sampai adaptive cruise controlnya semuanya juga bisa dimunculkan dari sini. Dan banyak pengaturan yang juga bisa dimunculkan dari dalam sini, banyak banget. Dan setirnya juga enak sekali untuk digenggam karena sudah leather ya, setirnya bagus, logonya juga bagus, keren sih di dalam sini tuh, materialnya bagus. Pengaturan AC-nya juga bagus, dia sudah digital. Jadi kita touch bar gitu ya, walaupun memang kalau ketika kita berkendara sih memang ini agak sedikit sulit ya untuk dijangkau, dan apalagi terutama untuk layarnya, dia karena menghadap ke matahari, misalnya siang hari, ini agak sedikit buram karena kalah dengan mataharinya. Gak apa-apa, tapi at least untuk pengaturan fan-nya dan juga pengaturan temperaturnya masih ada tombol manualnya. Sisanya tapi kalau untuk menyalakannya dan juga autonya semuanya masih tombol capacitive touch. Tapi at least masih ada tombol ini, masih oke lah ya. Sisanya seperti pengaturan kursinya sudah elektrik untuk depan kanan maupun yang kiri, dan juga pengaturan tuas transmisinya sudah yang pakai model ala-ala joystick gini ya. Jadi dia nggak bergerak, dia cuma tinggal kita geser kanan, geser kiri gitu. Jadi kalau di P kita pencet, kalau mau maju kita paling bawah, dan kalau N kita setengah gitu. Jadi udah premium banget rasanya kayak mobil Eropa gitu. Memang sejak diakuisisi sama Jaguar Land Rover, Chery jadi improve banget sih. Head unitnya besar, cukup besar. Dia fiturnya juga lumayan banyak, mulai radio, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto secara wired. Dan head unitnya juga sudah bisa menampilkan kamera 360, di mana kamera 360-nya sudah ada 3D view. Jadi 3D view-nya juga nih menurut kami mudah lagi dioperasikan. Dia bisa pakai jari aja gitu, nggak usah dipencet-pencet. Dan grafiknya bagus sih menurut kami, ini grafiknya bagus banget. Dan bisa selalu nyala ketika misalnya kita di kecepatan 40 km ke bawah, kita mau belok kiri gitu ya, dia juga bisa, bagus. Kita bisa atur angle-angle-nya juga. 2D view, 3D view, bisa mobil ini. Mudah banget. Electronic parking brake, brake hold, bisa ada juga. Wireless charging yang ada di bawah sini, karena dia decknya ala-ala floating gitu ya, jadi wireless chargingnya ada di bawah sini. Ada juga, bagus. Cup holder 2 di sini, dan ada tempat kartu di tengah sini. Armrest yang cukup besar dalamnya juga bisa menyimpan banyak barang gitu di dalam sini. Dan dia ada kayak sedikit semburan AC ya. Jadi kalau kalian mau mendinginkan minuman kalian, bisa nih di center konsolnya ini. Kalian ada tuasnya di dalam sini. Kalian bisa mengatur seberapa deras angin yang dikeluarkan dari AC ke center konsolnya ini. Jadi bisa mendinginkan HP atau minuman kalian juga bisa di dalam sini. Sudah ada 2 port USB-A di sini, bagus. Dan yang paling menarik, memang lampu-lampu dalam sini sih. Dia lampunya itu kayak kristal gitu, bagus gitu. Dan pengaturan panoramic sunroofnya juga dari sini, yang besar sekali. Menarik ya, dia juga sudah dilengkapi dengan sun visor yang sudah ada kaca dan juga lampunya yang sudah LED juga. Pengaturan kursi tadi kami bilang elektrik, dan setirnya tidak seperti mobil China lainnya hanya tilt, dia sudah bisa teleskopik, jadi bisa mendapatkan posisi mengemudi yang paling baik. Bahkan mobil ini sudah memiliki ambient light hingga 7 pilihan warna, yang mana membuat indah di malam hari. Dan gak hanya itu, ambient light-nya juga bisa dibuat mengikuti irama musik loh. Oke, dalamnya meningkatkan ekspektasi. Apakah spesifikasi mesinnya juga sebaik fitur-fitur yang diberikan? Kita lihat spesifikasi mesinnya. Spesifikasi dari mesin mobil ini lumayan meningkatkan ekspektasi kami lagi. Kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya yang bilang 1400 turbo, 1500 turbo, 150 horsepower, mobil ini masih punya spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompatriotnya dari China ya. Dia punya mesin 1500 cc turbo juga, tapi tenaganya bisa mencapai 155 horsepower.
torsinya di 230 Nm. Jadi besar banget kalau di rentan harga 300 jutaan sampai 400 jutaan. Bisa kami bilang ini termasuk yang terbesar lah di kelasnya. Karena dia turbonya lumayan ya, besar. Tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui transmisi CVT. Yes, CVT pasti meningkatkan kehalusan berkendara dari mobil ini. Dia nggak maksa pakai ala-ala dual clutch, sehingga mungkin efisiensinya bisa sedikit terbantu. Nah, apakah rasa berkendara dari mobil ini bisa meningkatkan ekspektasi kami atau exceed my expectation atau ekspektasi kami? Langsung aja kita coba yuk. Karena kami penasaran banget, karena selama ini kami mencoba mobil asal China selalu lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi kami. Yuk kita coba. Nah, apakah rasa berkendara bisa meningkatkan ekspektasi kami terhadap mobil asal China ini? Turns out, ya. Karena memang dari awal, ekspektasi kami terhadap mobil China itu ya agak rendah sih. Karena memang ada beberapa kompatriotnya mereka yang asal China juga yang memiliki ride quality yang sangat luar biasa ya. Dan tidak menyenangkan, tapi berbeda di mobil ini. Mobil ini dijual dari mulai harga 300 jutaan hingga 400 jutaan, tapi rasanya sudah seperti mobil kelas 500 jutaan ke atas. Ketika kita misalnya menghajar speed bump seperti ini ya, nih, mampu meredam dengan sangat baik. Memang ada sedikit ya, ada ciri khas dikit mobil China ketika misalnya menghadapi speed bump segini, di mana ada bunyi hentaman suspensi yang memang khas. Ada di Wuling, ada di DFSK, dan juga ada di Chery ini. Bunyinya sama dari ketiga mobil itu, mirip. Tapi di sini peredamannya jauh lebih baik dibandingkan kedua brand tersebut. Ya sebut saja Wuling Almas dan juga misalnya DFSK iAuto gitu ya, yang sudah pernah kami coba juga. Di sini jauh lebih baik. Memang bukan yang empuk gitu ya, bukan yang soft. Dia memang karena dia SUV dan kelasnya dia tuh kelas nanggung ya. Dia berada di kelas antara HR-V dan juga CR-V. Maka dari itu memang dengan dimensi yang sangat besar, dia kalau dibuat sangat empuk nanti takutnya terlalu limbung. Tapi kalau dibuat terlalu keras, dia nanti ya kurang menyenangkan. Kalau kita berbelok seperti ini, ya tetap terasa sih. Agak ada limbungnya juga mobil ini. Masih ada ya, body rollnya tuh terasa. Karena memang secara dimensi dia cukup tinggi, jadi wajar dia harus mengkompensate bodinya yang besar ini dengan masih adanya body roll. Tapi kalau dibuat terlalu keras lagi nanti jadi kurang nyaman. Dan untuk posisi mengemudi ini enak dibandingkan dengan saudara-saudaranya asal China yang masih belum punya teleskopik. Mobil ini sudah punya tilt dan teleskopik, apalagi pengaturannya juga sudah elektrik. Jadi kami masih bisa mendapatkan posisi mengemudi yang paling enak dan visibilitas yang masih tetap sangat baik sekali. Kap mesinnya yang memang dibuat hoodnya besar gitu, terasa terlihat berotot gitu ya. Itu memudahkan kita untuk mengukur pada bagian depan. Jadi kita bisa mengukur-ukur walaupun kami memang selalu suka mengeset posisi duduk paling rendah. Ini udah paling rendah ya. Ini kami suka banget posisi duduk paling rendah seperti ini. Pun kami masih bisa mengukur ujung dari hood mobil ini karena memang terlihat dari visibilitas kami. Masih cukup bagus secara visibilitas. Lagi didukung dengan misalnya kalau kita berbelok di bawah 40 km per jam, mobil ini langsung otomatis menyalakan kamera 360-nya dan langsung memberikan citra pada head unitnya sehingga mempermudah kita untuk belok-belok dan segala macamnya. Dan sensor-sensor seluruh mobil juga sudah banyak, apalagi dia juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi ketika kita berbelok, ada mobil lain atau keluar dari parkiran ketika mundur gitu ya, sangat dimudahkan sekali. Radius putar mobil ini juga tergolong baik untuk mobil dengan dimensi yang cukup besar dibandingkan dengan kelasnya, sehingga mempermudah sekali ketika kita bermanuver. Tapi ngomong-ngomong soal manuver, electronic power steeringnya ini menurut kami agak sedikit ke arah vague ya. Dia tidak yang feedbacknya terasa sekali, enggak. Tapi walaupun begitu dia tidak yang sampai parah ya, seperti misalnya di ya Espresso atau misalnya Baleno yang awal-awal yang mana kalau dibelokin gini nggak balik, ini masih balik. Tapi saking dia pengen mobil ini setirnya balik, kadang baliknya tidak natural. Kami bandingkan ya, ini kalau di Chery, kami toel dikit gini, baliknya tuh kayak maksa gitu. Jadi dia kayak nggak ada nahannya dulu gitu, kayak dipaksa sama IPS-nya untuk segera membalikkan setirnya ke tengah lagi. Jadi kalau misalnya kita belokannya cuma dikit lagi macet gitu ya, kita paksa belok, dia tuh kayak langsung maksa pengen lurus lagi gitu. Kurang terkoneksi ke jalanan. Memang mobil ini juga memiliki dua settingan setir, keberatannya pada comfort dan juga pada sport. Memang terlihat sekali bahwa ada sistem komputernya lah
di setirnya sehingga membuat rasanya memang pasti agak sedikit fake, dan terlihat juga ketika misalnya kita belokin gini, maksa balik lagi. Ya nggak apa-apa sih, tapi at least masih balik. Cuma butuh pembiasaan dibandingkan dengan EPS yang pada umumnya. Dengan dimensinya yang cukup besar, lapang, wheelbase-nya juga besar, mobil ini masih proper banget kalau kita disetirin dengan jasa pengemudi. Belakang sini legroom yang tadi kami bilang di awal ya besar banget. Ini kayaknya lapang gitu di belakang sini. Apalagi dia sudah dilengkapi dengan armrest, jadi kalau kita menggunakan jasa pengemudi gitu ya, di setir belakang sini masih enak banget. Apalagi joknya juga lumayan nyaman ya. Tapi jujur untuk di belakang sini dia makin kerasa lagi. Bantingan suspensi memang sedikit lebih ke arah stiff, karena dia cukup keras ya ketika misalnya menghajar speed bumps yang ada di jalanan BSD gitu ya. Nah itu kerasa tuh gitu. Cukup tajam, lebih terasa di belakang sini dibandingkan dengan yang bagian depan. Mungkin untuk mengkompensate mobil ini kalau nantinya diisi penumpang yang full atau dengan barang yang full juga. Jadi kalau dengan penumpang full, dengan barang yang full, pasti dia bisa lebih empuk. Tapi kalau sendiri seperti ini, tuh kerasa sih, jujur. Dengan mesin 1500 turbonya digawinkan dengan transmisi CVT, dia masih mampu menghasilkan efisiensi yang baik untuk standar mobil Cina. Ya, brand China yang selama ini kami coba ya, yang SUV seperti ini punya kecenderungan mesin turbonya masih tetap boros ya. Sedangkan Chery Tiggo 7 Pro ini masih tetap ukurannya tergolong efisien. Rute dalam kota di kecepatan rata-rata 22 km per jam dia masih bisa loh di 11,1 km per liter. Lumayan oke kan? Sedangkan rute luar kota seperti ini ya, dengan mode Eco dan di kecepatan 100 km per jam itu dia nggak sampai 2000 rpm. Luar biasa sekali ya putarannya. Sehingga bisa masih di 16,5 km per liter. Masih oke banget untuk ukuran mobil Cina ya. Jadi kalau kalian ekspektasinya memang rendah terhadap mocin gitu ya, kalian terbayarkan dengan sesuatu yang lebih pada mobil ini. Jadi memang seperti kami bilang di awal, mobil ini benar-benar menjawab semua ekspektasi. Apalagi soal fitur safety-nya. Ya, fitur safety mobil ini tergolong lengkap sekali untuk mobil yang harganya masih di rentan harga 400-an juta kecil ya, yang varian tertingginya ini. Dia sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur, mulai dari adaptive cruise control, nice banget. Dan adaptive cruise controlnya juga sudah dilengkapi dengan ini ya, pengaturan jarak yang secara real time kita bisa lihat di sininya ya. Kita aktifkan cruise controlnya, kita bisa atur jarak dengan depan mobil kita seberapa jauh, seberapa dekat. Dia ada yang hijau paling jauh, orange, dan juga merah. Bahkan radar itu cerdas sekali, dia bisa mengukur jarak in real time ya, secara meter, pakai meter dengan mobil di depan kita itu jaraknya berapa. Bisa terlihat di MID-nya. Dan yang kerennya lagi, kendaraan yang depan kita tuh bisa di-scan. Mau itu motor, mau itu misalnya mobil, atau truk, atau pickup gitu ya. Dia bisa ganti sendiri nih di MID-nya. Bagus. Memang belum seintuitif seperti misalnya Honda Civic ya, yang sudah bisa lebih ganti lagi. Tapi kan ya harganya jauh sama Civic. Jangan expect seperti itu. Di mobil ini udah ada fitur itu aja sudah bagus sekali. Selain itu dia juga sudah dilengkapi dengan lane departure warning, blind spot detection, rear cross traffic alert. Tiggo 7 Pro juga sudah dilengkapi fitur safety rear cross warning, di mana jika ada kendaraan yang mendekat dengan kencang, ia bisa menyalakan hazard sebagai warning pengemudi Chery dan pengemudi mobil lain. Door opening warning dan juga pre-collision system, jadi misalnya forward collision mitigation juga sudah ada di mobil ini. Ini sangat luar biasa sekali, dan ini adaptive cruise controlnya juga sangat smooth, bisa sampai benar-benar diam, lengkap sekali. Dan secara quality dibandingkan dengan kompatriotnya sesama negaranya gitu ya, Chery benar-benar improve dan exceed my expectation, bahkan melebihi ekspektasi kami. Jelas, ini Chery mobil asal China terbaik yang pernah kami rasakan. Ya, bagaimana dengan performanya? Apakah sesuai dengan ekspektasi dari spesifikasi mesinnya? Kita tes aja akselerasinya. Karena rata-rata yang di kelasnya ya, misalnya seperti Wuling Almas, yang terus juga DFSK, itu rata-rata walaupun pakai misalnya 1500, 1400 turbo, yang tenaganya 140, 150, itu begitu dikonversikan jadi akselerasi, tidak jadi apa-apa. Tenaganya tetap pelan, jadi akselerasinya juga tetap pelan. Nah, bagaimana dengan Chery ini? Oke,
Tenaganya cukup besar, 155 horsepower, dan torsinya juga cukup besar ya. Jaga gas dan rem, dan go! Tarikannya oke sih ini. Dan 100. Lumayan sih mobil ini. 0 sampai 100 mampu dituntaskan dalam waktu ya 10,5 detik. Masih oke, masih cukup banget. Masih cukup cepat untuk ukuran mobil yang cukup besar di kelasnya. Walaupun kalau mengingat tenaganya 155 horsepower, seharusnya bisa lebih cepat lagi. Tapi at least kalau dibandingkan dengan kompatriotnya asal China, ya ini sudah jauh lebih baik sih mobil ini. Ya, not bad lah, not bad. Ya, bisa disimpulkan bahwa Chery ini memang melebihi ekspektasi kami. Karena selama ini mobil China yang kami review, jujur saja ya membuat kami berekspektasi rendah terhadap mobil China. Kami sangat bersyukur sekali dengan Chery kembali ke Indonesia yang sekarang lebih serius, lebih menggarap lagi brandnya supaya lebih terlihat bagi masyarakat Indonesia. Apalagi dengan line up Tigo mereka ya, yang sudah dipamerkan mulai dari Tigo 7 dan Tigo 8 nantinya juga akan diluncurkan. Menurut kami, brand Chery semakin menjanjikan dan membuatnya semakin menarik untuk dilihat. Dengan desain yang sangat menarik, dengan ride quality yang cukup baik lah, melebihi ekspektasi kami. Dan juga harganya masih cukup terjangkau di 300 jutaan hingga 400 jutaan. Ditambah dengan fitur yang ia miliki yang sudah sangat luar biasa itu. Apalagi performanya juga masih bagus dan efisiensinya tidak seburuk kompatriotnya. Sehingga membuat mobil ini sangat layak sekali diperhitungkan. Kalau kalian sedang di market mencari SUV di rentan harga 300 jutaan mentok di bawah 450 jutaan, menurut kami Chery Tiggo 7 Pro varian premium ini adalah pilihan yang paling menarik karena dia harganya masih reasonable dan kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya dia masih cukup oke dan bersaing sekali. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang mobil ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan nggak cuma bisa membeli mobil di sana di website kami, kalian juga bisa sambil baca-baca berita terbaru, terupdate dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oke CVTs, gue Reza Rever, gue pamit.